kepada Bapak Ustadz Syarif Hidayat yang telah membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap para kiai, para ustadz, para guru-guru kita, wabil khusus yaitu kiai-kiai kita, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini dan merupakan pengurus dari pengurus NU, ada yang dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari, Rais Syuriahnya yaitu Bapak Ustadz Muhammad Suhal Fadli, yang penasehatnya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Yusuf, juga Ustadz Muhammad Utsman yang hadir dari Desa Mangunjaya, Ustadz Syarif Hidayat dari LDNU PC Kabupaten Bekasi, LD Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Bekasi, Ustadz Syarif Hidayat. Kemudian yang lain-lainnya, yang seksi konsumsinya ada Teh Pera, ada Mang Ukon, seksi dokumentasi atau tukang syutingnya Kang Abdul Latif, juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih yang udah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap malam Sabtu memberikan sedekahnya untuk ngisi celengan atau kaleng cat kaleng cat yang keliling ya. Dan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang mengisi celengan NU, mudah-mudahan semuanya Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia, lebih-lebih balasan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan kami mengingatkan, khususnya bagi diri kami para pengurus NU Desa Mekarsari, juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah semuanya, ayo terus kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama ya, karena lagi-lagi semua hal terjadi, kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, khususnya di negeri kita tercinta ini, yang tadi ada demo, ada apa, asal muasalnya dari apa Pak? Bu? Joget. Joget. Tadi ya memang awalnya karena video joget, karena rakyat lagi susah, DPR-nya naik gaji, naik tunjangan ya dan lain sebagainya. Itu memang salah satu penyebab. Tapi dibalik semua itu, penyebabnya apa? Karena semakin sedikit orang yang mau belajar agama. Kalau dibicarakan tentang joget, misalnya dalam pencoblosan ya, ini bukan ngomongin politik, bukan, kita cerita doang. Akhirnya gambaran dari masyarakat kita yang seneng joget, ada caleg ada orang tokoh mau nyalon dewan nyalon bupati, nyalon apa, lurah seneng joget ya, seneng ngadain dangdutan. Nah, terus dia nyalon. Tuh, ada lagi Ustadz Suhal nyalon misalnya. Ya nyalon kepala desa dah, ya jangan jauh-jauh. Yang seneng joget ngamplopin, seneng ngadain dangdutan, seneng ngadain ya musik-musikan, kalau di Jawa sonhorek ya kan. Terus Ustadz Suhal nyalon satu lagi, duit buat nyawer ibu-ibu, buat ngamplopin
kagak punya. Ya, ada sponsor juga kagak. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga milihnya siapa? Nah, yang ada duitnya. Padahal yang ada duitnya tukang joget. Padahal Ustadz Suhal mah ya Allah, biar kata nggak ada duitnya, tapi sehari-harinya ibu tahu, ya kan? Ngajar ngaji ibu-ibu, anaknya sampai mungkin cucunya diajarin ngaji sama Ustadz Suhal. Walaupun biar kata ibu ngamplopinnya telat, tapi anak ibu, cucu ibu ngaji nggak pernah diusir, iya nggak? Kurang baik apa? Giliran Ustadz orang soleh, orang alim mau nyalon, nggak mau ibu pilih, nggak mau bapak pilih, gara-gara nggak ngamplopin. Itu salah siapa yang kayak begitu coba? Padahal ibu kenal juga kagak. Iya kenal juga enggak. Ngamplopin ibu juga paling 20.000, gede-gedenya gocap. Yang ngasih juga orang lain, iya kan? Iya, tapi dipilih. Nah sekarang giliran udah jadi, kira-kira bakal bener apa bakal kagak? Ibu juga bisa jawab. Iya kan? Berarti semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Pemimpin-pemimpin kita adalah cerminan rakyatnya. Kalau pemimpinnya begitu, berarti rakyatnya juga nggak jauh beda. Maka kami mengajak, ayo kita utamakan ya untuk perjuangan kita dalam agama kita, yaitu yang pertama tolabul ilmi, karena segala sesuatu kudu bermula dari ilmu. Ibu mau sholat nggak ngerti caranya, sholatnya sah apa kagak? Kagak sah. Kadang-kadang nih, mungkin bukan kadang-kadang, lagi sering dah, orang dikasih tahu sholat yang benar di sosmed, di TikTok, ya kan, di YouTube. Ya, nih tata cara sholat yang benar begini. Sholat kalau sholatnya begini enggak sah misalnya. Sholat kalau sholatnya pas ruku, pas sujud, kan ada suka anak muda kaosnya pendek, kan suka kebuka ya, punggungnya kelihatan ya. Sholatnya sah apa enggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Kenapa kita bisa tahu sholat enggak sah? Karena kita ngaji. Nah, kita ngaji jadi tahu ada orang sholat yang nggak sah. Nah kita kasih tahu bahwasanya, mungkin yang ngasih tahu ustadz, orang sholat yang kelihatan auratnya model begitu, sholat yang nggak sah. Di komen sama orang-orang, ya elah ustadz, udah kayak pemegang kunci surga, nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh menilai orang. Siapa tahu walaupun sholatnya dia begitu, tapi sholatnya ikhlas, khusyuk lillahi ta'ala. Tuh udah dikasih tahu ilmu malah dicaci maki. Alah, lu ustadz ngomong ngasih tahu begitu, sholat lu belum tentu diterima ustadz, dasar ustadz amplop. Ya Allah, miris nggak? Udah dikasih tahu ilmunya, dikasih tahu tata cara sholat yang benar, ustadz yang malah dikatain. Na'udzubillah min dzalik. Padahal masalah sah atau tidaknya sholat bisa ketahuan ya. Yang enggak ketahuan apa? Ketika sholat hati seseorang itu ikhlas atau tidak, enggak ketahuan, ya kan? Terus khusyuk atau enggak ketahuan. Lah kita enggak bisa menghakimi yang seperti itu, ya. Nah, yang kita ajarkan, kita punya keluarga, punya anak, punya cucu seperti itu. Ini sangat manfaat pengajian kita seperti ini, Pak, Bu, ya. Kita sedekah untuk orang-orang yang menuntut ilmu, itu luar biasa pahalanya. Nih kita makan gorengan, ibu, bapak masukin duit, misalnya timbang 2.000, timbang goceng 1.000 dah, ya kan? Nah duit yang ibu masukin ke kotak itu dibeliin makanan begini, ya itu pahalanya ngalir apa enggak kira-kira? Ngalir, ya. Ngalirnya gimana? Begini. Ketika kita bersedekah, sedekahnya dibeliin makanan, makanannya dimakan oleh orang yang ngaji. Orang yang ngaji ini kira-kira sehari-hari sholat apa enggak? Insya Allah sholat 5 waktu ya. Bahkan malah ya sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah kita makan sesuatu itu jadi darah daging kita enggak? Ya enggak? Jadi tenaga enggak? Jadi energi enggak? Jadi tenaga, jadi energi, jadi darah daging kita.
Nah, orang yang bersodakoh kepada orang yang menuntut ilmu, yang beribadah, itu pahalanya ngalir terus selama orang itu masih hidup, Pak, Bu. Nih misalnya salah satunya contoh, Bapak sama Ibu sodakoh, yang makanin saya, Ustadz Suhal, misalnya Kang Pijay kan belum nikah nih Pak, Bu. Ya, ini Ibu masukin sodakoh, dimakan oleh Kang Ustadz Pijay, ya kan? Jangan dikira pahala berhenti di situ. Bang Ustadz Pijay sholat, Ibu pahalanya dapat sampai Bang Ustadz Pijay nikah, ya, nikah punya anak itu darah dagingnya Bang Ustadz Pijay bukan? Nah itu ada juga pahala Ibu di situ. Tuh, alhamdulillah. Makanya jangan kita prioritaskan sodakoh itu untuk hal-hal yang manfaat, terlebih lagi untuk tolabul ilmi. Ya mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.